Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu. Terus diklik tombol subscribe-nya. Dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi bersama Mama di Waktunya Mama bercerita. Hai semuanya, kangen juga nih. Akhirnya kita ketemu lagi ya di video ini. Dongeng apa nih yang akan Mama ceritain kali ini ya? Dongeng yang akan Mama ceritain kali ini yaitu cerita rakyat yang sudah lama melegenda. Siapa yang tidak kenal dengan kisah Jakatarup? Pasti udah kenal semua ya. Cerita rakyat di Jawa ini sudah begitu melegenda karena kisahnya yang menyesakan. Konon katanya, peristiwa yang dialami Jakatarup dan istrinya Dewi Nawangwulan menjadi inspirasi munculnya prosesi Midodareni dalam pernikahan adat Jawa. Oke, sekarang Mama langsung ke tokoh dari cerita rakyat Jakatarup. Oke, yang pasti yang pertama adalah Jakatarup dan yang keduanya adalah Dewi Nawangwulan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go! Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jakatarup. Nah, Jakatarup ini adalah seorang pemuda yang handal berburu. Pada suatu pagi, ia sedang berburu di hutan Wanawasa. Ia merasa bosan karena ia tidak mendapatkan hewan apapun. Karena merasa haus dan lelah, ia pun akhirnya pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toya Wening ya. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang-bincang sambil tertawa kecil. Tapi ia berpikir mungkin ini semua hanya hayalannya saja. Lagi pula tidak ada perempuan yang bermain di hutan kan? Namun suara semakin jelas dan semakin kencang saat Jakatarup mendekati telaga. Ternyata ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jakatarup terkejut bukan main dan juga jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Jakatarup memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semuanya berparas sangat cantik. Nah, dari percakapan mereka, Jakatarup tahu kalau ke-7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Salah satu dari bidadari itu bernama Nawangwulan, meninggalkan selendang terbaiknya di tepi mata air. Nah, melihat kecantikan Nawangwulan, Jakatarup pun langsung terpesona. Jakatarup pun berpikir, jika ia mengambil selendang itu, maka Nawangwulan tidak akan bisa kembali ke kayangan. Akhirnya dengan diam-diam, ia mengambil selendang milik Nawangwulan dan kemudian menyembunyikannya di balik bajunya. Setelah selesai mandi, para bidadari pun akhirnya kembali ke kayangan. Namun saat hendak pergi bersama bidadari lainnya, Nawangwulan kebingungan karena dia tidak bisa menemukan selendangnya. Dia terlihat menangis, sedih, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang sudah kembali ke kayangan. Melihat Nawangwulan bersedih, Jakatarup mendekati Nawangwulan. Jakatarup lantas menghampiri Nawangwulan. "Mengapa kamu menangis?" Tanya Jakatarup. Aku kehilangan selendangku dan aku tidak bisa kembali ke rumah. Semua saudariku telah meninggalkanku, ujar Nawangwulan. "Aku akan membantumu," kata Jakatarup. Nawangwulan merasa tersentuh oleh kebaikan pemuda yang baru ditemuinya itu. Namun setelah pura-pura mencari selendang tersebut, Jakatarup berkata kepada Nawangwulan bahwa dia tidak bisa menemukan selendangnya. Akhirnya dia mengajak Nawangwulan untuk ikut bersamanya dan menjadikannya seorang istri. Setelah menikah, keduanya hidup sebagai pasangan yang berbahagia dan akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawangsih. Keduanya pun hidup sebagai petani. Jakatarup dan keluarganya hidup berkecukupan berkat ilmu sihir yang dimiliki oleh Nawangwulan. Jakatarup dan Nawangwulan tidak pernah kekurangan stok beras. Hal ini membuat Jakatarup heran, mengapa stok padi mereka tidak pernah habis. Nawangwulan memiliki sebuah rahasia yang dia tidak pernah beritahukan kepada suaminya. Setiap memasak nasi, dia hanya menggunakan sebutir padi. Nawangwulan selalu berpesan kepada Jakatarup untuk tidak membuka tutup panci saat Nawangwulan sedang menanak nasi.
Meski sudah diminta berjanji oleh istrinya agar tidak membuka tutup dandang ketika istrinya sedang menanak nasi, Jaka Tarub melanggarnya. Saat Nawang Wulan ingin pergi mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya kepada Jaka Tarub. Ia juga mengingatkan suaminya agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena terasa sudah lama, Jaka Tarub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Ia pun akhirnya membuka dan lupa dengan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jaka Tarub melihat isi kukusan itu. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Akhirnya terjawab sudah pertanyaannya selama ini. Saat Nawang Wulan sampai ke rumah, ia melihat suaminya dengan amarah karena suaminya telah melupakan titipannya. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi, ucap Nawang Wulan. Mulai saat itu Nawang Wulan harus menumbuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak saat itu persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa di pagi selanjutnya Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang sangat lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah selendangnya yang berwarna merah. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah kepada Jaka Tarub karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Saat ia bertemu Jaka Tarub, Nawang Wulan langsung menghampiri suaminya tersebut dengan rasa kesal. Jaka Tarub, sungguh tega dirimu. Aku akan kembali ke kayangan, ujar Nawang Wulan. Jaka Tarub terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Nawang Wulan. Jangan pergi istriku. Bagaimana dengan Nawangsi? Tanya Jaka Tarub. Nawangsi tetap anakku. Aku akan pulang sekarang. Jaga putri kita. Ketika ada bulan purnama, bawa dia keluar dari rumah dan aku akan datang untuk menyusuinya, jelas Nawang Wulan. Nah, meski berat karena harus meninggalkan anaknya, Nawang Wulan pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kayangan. Jaka Tarub berusaha untuk mencegah istrinya agar tidak pergi. Dia memohon, namun Nawang Wulan sudah bulat dengan keputusannya. Selain sedih karena harus berpisah dengan sang anak, Nawang Wulan juga marah kepada Jaka Tarub karena ialah sosok yang mencuri selendang milik Nawang Wulan. Jaka Tarub pun akhirnya kehilangan istrinya yang kembali ke kayangan. Jaka Tarub hanya bisa meratapi ini semua. Dia tahu bahwa ini semua adalah salahnya dan dia harus menanggung segala akibatnya. Oke, itu dia cerita rakyat kisah Jaka Tarub. Nah, sekarang Mama akan masuk ke pesan moral dari cerita rakyat kisah Jaka Tarub. Oke, dari cerita rakyat kisah Jaka Tarub ini kita bisa belajar sesuatu, bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan kejujuran. Oke, kebohongan hanya akan menimbulkan kesedihan dan ketidakbahagiaan. Sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, maka pada akhirnya akan terbongkar juga. Karena itu kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau ya. Karena hal itu bisa berujung pada hal yang tidak baik dan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke, sebelum Mama akhiri video ini, Mama akan cerita sedikit dulu tentang Nawangsi ya, anak dari Jaka Tarub dan juga Nawang Wulan. Nah, sebelumnya Mama disclaimer dulu, ini ceritanya Mama dapat dari Wikipedia. Oke, kita langsung ke cerita Nawangsi. Jaka Tarub kemudian menjadi pemuka desa bergelar Ki Ageng Tarub dan bersahabat dengan Brawijaya, yaitu Raja Majapahit. Nah, pada suatu hari Brawijaya mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesanular supaya dirawat oleh Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub. Utusan Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Masahar dan juga Bondan Kejawan. Nah, Ki Ageng Tarub mengetahui kalau Bondan Kejawan sebenarnya adalah putra kandung Brawijaya. Maka pemuda itu pun diminta agar tinggal bersamanya di desa Tarub.
Sejak saat itu, Bondan Kejawan menjadi anak angkat Ki Ageng Tarub dan diganti namanya menjadi Lembu Peteng. Ketika Nawangsi tumbuh dewasa, keduanya pun dinikahkan. Setelah Jaka Tarub meninggal dunia, Lembu Peteng alias Bondan Kejawan menggantikannya sebagai Ki Ageng Tarub yang baru. Nawangsi sendiri melahirkan seorang putra yang setelah dewasa bernama Ki Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa kemudian memiliki putra bergelar Ki Ageng Sela yang merupakan kakek buyut dari Panembahan Senapati pendiri Kesultanan Mataram. Nah, itu dia sedikit ya tentang Nawangsi. Nah, seperti biasa, jika kalian ada cerita tentang kisah Jaka Tarub dengan versi yang lain ataupun ada cerita yang keliru dari yang Mama ceritain, boleh koreksi di kolom komentar. Dan juga buat kalian semua yang pengen request cerita apa lagi yang pengen Mama ceritain, boleh juga ya komen juga, oke? Nah, yang paling penting banget, jangan lupa untuk dukung terus Nalagume Story dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share supaya kita makin semangat nih bikin video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Jangan pernah bosan untuk nonton video Mama ya, dan juga video-video yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.